Yang mulia Imam Abdul Rahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau telah menjelaskan kepada kita tentang lingkaran yang pertama, yakni lingkaran Islam dan iman, dan apa yang menguatkan kedua hal tersebut, yang mana itu semuanya dimulai dengan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Wa annaha kal badrah taqumu biha syajaratud din kulluh. Dan kalimat syahadat itu ibaratnya bagaikan benih yang ditanam, dan dari situ akan tumbuh agama pada jiwa seseorang secara seutuhnya. وهو يتكلم عن الدائرة الثانية دائرة العلم والبيان. Dan inilah penulis berbicara tentang lingkaran yang kedua, dan itu adalah lingkaran ilmu dan penjelasan. وأخبر أن هذا الدين دين الحق الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى غيره لا بد فيه من علم وعمل. Dan disebutkan bahwasanya agama ini adalah agama yang hak, yang benar, yang mana Allah tidak menerima selain daripada agama ini, dan agama ini adalah agama yang mengajarkan pengajarannya dan pengamalan dan keilmuan. متلازم معه الإيمان متلازم معه العلم والعمل في أول وآخر وباطن وظاهر. Sesuatu yang lazim dan tidak terpisahkan, ilmu dan amal, mulai dari awal hingga akhir, dari zahir hingga batin, keduanya selalu berdampingan antara ilmu dan amal. ثم إن العلم على قسمين، قسم وسيلة إلى العمل وقسم يورثه حسن العمل. Kemudian ilmu itu menjadi dua bagian. Yang bagian pertama adalah ilmu yang merupakan alat untuk bisa beramal, perantara untuk beramal. Dan yang kedua adalah ilmu yang mewariskan agar seseorang dapat beramal dengan baik, husnul amal. فعامة علم الأحكام بالشرع المصون يراد بها العمل بها. Kebanyakan daripada ilmu hukum-hukum agama yang diinginkan di dalamnya adalah pengamalan akan ilmu tersebut. فما ربحه ولا فوزه إلا بالعمل به. Tidak ada keuntungan daripada ilmu akan hukum-hukum tersebut kecuali dengan mengamalkannya, baru dia mendapatkan keuntungan. وهو وإن كان وسيلة إلى العمل لكنه أصل ودليل لا يصح العمل إلا به. Walaupun dia adalah perantara menuju amal, akan tetapi itu adalah sumber, dasar dan pondasi yang mana tidak akan terbangun apa-apa tanpa pondasi tersebut. أما العلم الذي يثمره حسن العمل فذاك نور يقذفه الله في القلب تستجلى به عظمة الله وتعرف به الحقائق. Adapun ilmu yang mewariskan ketekunan dan kebaikan dalam amalan, maka itu adalah sebuah cahaya yang Allah Ta'ala letakkan di dalam hati seseorang, yang mana cahaya tersebut membuat dia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. وهذا العلم سيتحدث عنه في الدائرة الرابعة. Dan ilmu yang jenis inilah yang akan dibicarakan nanti di lingkaran yang keempat dari kitab ini. لكن الآن يتحدث عن العلم الذي يراد منه العمل. Yang dibicarakan dalam lingkaran ini, dalam fasal ini adalah ilmu yang merupakan perantara untuk amal, untuk diamalkan, ولخصها في 5 علوم. Dan keringkasan ilmu-ilmu tersebut adalah ada 5 jenis ilmu. علم الإيمان المسمى بعلم العقائد. Ada ilmu keimanan atau ilmu tentang akidah. وعلم الإسلام والمصطلح عليه بعلم الفقه. Ada ilmu tentang Islam yang dikenal sekarang tentang ilmu fikih. وعلم الإحسان المسمى بعلم التصوف. Ada lagi ilmu tentang ihsan yang dikenal tentang adalah ilmu tasawuf. وعلم القرآن والسنة. Dan juga ilmu tentang Al-Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad. والآلات التي توصل إلى هذا العلم من مثل معرفة اللغة العربية. Dan ilmu alat yang menyampaikan kita untuk menguasai ilmu-ilmu yang tadi yang dikenal itu ilmu bahasa Arab. فهذا العلم وزير المؤمن وخليله.
Maka dengan ini kita mengetahui kalau ilmu itu ibaratnya menteri bagi seorang mukmin yang mendampingi dia di dalam menapaki jenjang iman. ومنهجه وسبيله إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة. Dan ini merupakan sebuah jalan dan metode kurikulum bagi seorang mukmin untuk dia mencapai keberuntungan dunia dan akhirat. وهو لكل من قصد بوجه الله وأخلص فيه لله أفضل عبادة. Dan panduan ilmu ini bagi setiap orang yang memilikinya semata-mata tulus mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ibadat yang paling afdal. وذكر الحديث الذي في مسند الإمام أحمد وهو عند الطبراني ما عبد الله بشيء أفضل من الفقه في الدين. Dan menyebutkan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan di dalam Musnad Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, sesungguhnya tidaklah ada peribadatan kepada Allah yang lebih afdal daripada dalam bentuk fikih fiddin, menekuni belajar ilmu agama. ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. Sungguh seorang ahli fikih, ahli ilmu saja satu orang lebih berat tantangannya bagi syaitan daripada 1000 ahli ibadat. لأن صاحب العبادة إذا لم يكن عنده علم سهل على الشيطان التلبيس عليه وحرفه عن سواء السبيل. Sebab ahli ibadat kalau dia tidak memiliki ilmu maka mudah bagi syaitan untuk menyelewengkannya dan menyesatkannya. ولكن صاحب العلم بنور العلم يهتدي إلى وسوسة الشيطان والتفريق بين لمة الملك ولمة الشيطان في قلب الإنسان. Namun orang yang memiliki ilmu, dengan ilmunya dia bisa mengetahui bisikan-bisikan syaitan dan jebakan-jebakan syaitan dan fikiran-fikiran yang terlintas di benaknya, dia tahu sumbernya. Dengan keilmuan dia tahu sumbernya, ini sumbernya dari syaitan ataupun dari malaikat. أما العالم الجامع بين العلم والعبادة ففي أرفع الدرجات. Adapun orang alim yang hakiki, yang sebenarnya yang memadukan antara ilmu dan ibadat, maka dia berada dalam derajat yang paling tinggi. وكان يقول سيدنا الإمام أبو حنيفة وسيدنا الإمام الشافعي إن لم يكن العلماء والفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله ولي. Dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwasanya apabila ulama fuqaha yang mengamalkan ilmunya mereka bukan wali, maka berarti nggak ada wali-wali di dunia ini. وقال وفضل العالم على العابد كفضل النبي على غيره. Di dalam hadis disebutkan keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadat biasa bagaikan keutamaan seorang nabi dibandingkan manusia biasa. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Apabila Allah ingin memberikan kebaikan, keberuntungan kepada hambanya, maka akan dijadikan hamba tersebut mengerti, faham dan alim akan agama. أي يجعله مدركا واعيا لخطاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. Dijadikan orang tersebut mengerti, faham akan ucapan dan firman-firman Allah yang ditujukan kepadanya. فهذا العلم منه ما هو فرض عين وما هو منه ما هو فرض كفاية ومنه ما هو سنة. Ilmu itu ada yang di antara ilmu itu ada yang merupakan fardu ain, wajib diketahui oleh setiap muslim. Ada lagi yang merupakan fardu kifayah, cukup diketahui oleh seseorang yang mengetahuinya, nggak harus semua orang. Dan ada yang merupakan sebuah sunnah untuk diketahui. فعلم ما فرض على الإنسان في أحكام الشريعة وكذلك في أحكام الإيمان وعلم ما يلزم الإنسان تركه هذا من فروض العين. Ilmu yang berkaitan tentang hukum-hukum syariat atau berkaitan tentang keyakinan dan keimanan, ataupun yang mengajarkan kepada seseorang apa hal-hal yang wajib dia tinggalkan di dalam agama Islam. Ini ilmu semacam ini adalah ilmu yang sifatnya fardu ain, wajib diketahui oleh setiap muslim, wajib belajar tentang ilmu ini. وهو المراد بقول النبي طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني ذكرا كان أو أنثى. Dan ini yang dimaksud dalam hadis Nabi Muhammad, menuntut ilmu adalah wajib atas setiap orang Islam, baik dia laki-laki ataupun perempuan, harus tahu. وما زاد على ذلك يصير فرض كفاية إلى أن يوجد في كل بلد من بلاد المسلمين من
يستطيع الإفتاء على بصيرة وبينة من العلم فيما يقع لهم من أحوال ومسائل. Lebih daripada pengetahuan yang tadi itu, maka hukumnya fardu kifayah. Cukup ada 1-2 orang yang mengetahuinya di dalam suatu negeri agar menjadi rujukan untuk menfatwakan kepada orang-orang apa yang diperlukan oleh masyarakat. وما زاد على ذلك فهو السنة. Dan lebih daripada itu semua, keilmuan itu adalah menjadi hal yang sunnah untuk diketahui. قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah Ta'ala berfirman, Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian. Namun orang yang diberikan ilmu derajatnya jauh lebih tinggi lagi. قال ابن عباس يرفع الله العلماء فوق المؤمنين ب700 درجة ما بين كل درجة ودرجة مسيرة 300 سنة. Berkata Imam Abdullah bin Abbas dari ayat ini bahwasanya Allah mengangkat derajat ulama dibandingkan orang mukmin biasa itu, diangkat derajatnya 700 derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lainnya itu dicapai dengan perjalanan 300 tahun. وبين لنا أهم وأعظم الثمرات لهذا العلم المقصود النافع. Dan dijelaskan oleh penulis bahwasanya tentang tujuan yang terbesar daripada ilmu yang manfaat ini. قال به يعرف العبد نفسه في عجزه ونقصه وذله وفقره. Dengan ilmu ini, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang membuat seorang hamba dia tahu akan kekurangan dirinya, akan kelemahan dirinya, akan kefakiran dirinya. يوقفه على الحقيقة ويخرجه من الوهم والخيال. Yang membuat orang tersebut menemukan ilmu yang hakikat, mengeluarkan dia dari hayalan dan angan-angan. ويعرف عظمة ربه وكبرياءه تعالى وغناه عنه وعن جميع الكائنات. Dengan melalui ilmu tersebut dia mengetahui keagungan Tuhannya dan kehebatan Tuhannya yang maha agung di atas semua makhluk-makhluk dan alam semesta ini. ويعلم أن الله المنعم عليه والمتفضل عليه بكل خير وصل إليه. Dan mengetahui dengan ilmu tersebut kalau Allah Ta'ala telah memberikan anugerah yang sangat besar kepada dia dengan beragam nikmat. وقد خلقه من العدم. Allah telah menciptakannya dari ketiadaan. وأمده بأنواع النعم. Dan Allah memberikan kepadanya dengan beragam nikmat. وفي أي وقت يقطع عليه نعمة البصر يعمى. Di waktu kapanpun kalau Allah ingin memutus nikmat mata, maka dia akan langsung menjadi أو buta. يقطع نعمة السمع يصم. Dan diangkat oleh Allah Ta'ala, kapan waktu pun diangkat oleh Allah nikmat pendengaran, dia langsung tuli. أو يقطع نعمة الكلام خرس. Dan dicabut nikmat berbicara, langsung bisu saat itu juga. وجميع خلاياه في جسمه جارية بنعمة الله تعالى. Dan semua aliran darah dan semua organ tubuhnya itu bisa bergerak dengan nikmat Allah. وأعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان بعد وجوده في هذا العالم نعمة الإسلام. Dan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada manusia setelah nikmat diadakan oleh Allah di alam semesta ini dihidupkan, nikmat yang terbesar setelahnya adalah nikmat Islam. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من يحب. Sebab Allah memberikan dunia kepada yang dicintai oleh Allah ataupun yang dibenci oleh Allah, sama aja diberikan dunia kepada siapapun, tetapi tidak memberikan nikmat agama melainkan hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. فمن أعطاه الدين فقد أحبه. Apabila Allah telah memberikan agama kepada seseorang, berarti Allah cinta kepada orang itu. زادنا الله وإياكم علما وإيمانا. Semoga Allah menambahkan aku dan kalian keimanan dan kenikmatan dari Allah. وعملا صالحا خالصا مقبولا. Dan ditambahkan amalan yang saleh, yang ikhlas, tulus dan diterima oleh Allah.